kami boleh merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Toto, Pak Gembala. Saya juga minta maaf kemarin dihubungi sulit Pak, seperti itu, karena ada gangguan di HP kami, seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Heru Dwi Sukomiarso. Kenapa diberi nama itu? Dulu yang memberikan Mbah Kakung. Karena Mbah Kakung saya itu punya kerinduan untuk saya sedikit berkata-kata tetapi banyak mendengar, seperti itu. Makanya saya diberi nama Heru Dwi Sukomiarso, dua telinga yang suka mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mempunyai seorang istri saat ini bersama-sama dengan kami di sana yang sangat saya sayangi, dan juga keempat anak kami, cukup banyak anak kami seperti itu. Dan kami tadi ke sini bersama-sama saudara-saudara seiman kita dari Mayetan dan juga dari Cengkalsewu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini adalah hidup oleh percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hidup, kalau anak-anak itu belajar, hidup itu berarti bergerak. Hidup tidak hanya stagnan. Hidup itu bertumbuh. Hidup itu juga memiliki pengertian bahwa dia berkembang biak, dia bertambah banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh percaya dapat memiliki pengertian bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita, disitulah ada kehidupan. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran bagaimana sebenarnya hidup oleh percaya itu menurut kitab Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Hidup
oleh percaya itu seperti apa menurut konteks ini? Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayat yang genap, dan nanti di ayat yang ke-10 kita akan baca secara bersama-sama. LAI memberikan satu perikop di sini tentang Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang kisah Zakeus. Saat itu Yesus berada di Yeriko dalam perjalanan menuju Yerusalem. Yeriko ini adalah satu kota yang kalau kita baca di beberapa bagian firman Tuhan adalah satu kota yang penting bagi perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Karena kalau kita melihat sejarah kota Yeriko ini, Yeriko adalah kota tertua di dunia. Kemudian di kota Yeriko ini, bangsa Israel, umat Tuhan, sebelum memasuki Kanaan, dia melakukan peperangan dengan kota ini. Sehingga pada waktu itu mereka mengelilingi Yeriko dan akhirnya tembok Yeriko itu roboh. Dan di Yosua pasal 6 juga diceritakan bagaimana pada waktu itu Yosua mengutuki akan kota ini. Dan saat pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus, orang buta itu, juga di Yeriko. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang penting juga Tuhan alami di dekat kota ini. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, itu ada di Sungai Yordan dekat akan kota Yeriko ini. Bahkan ada satu buku yang mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis, itu ada di sekitar kota Yeriko ini.
Apa artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Melalui peristiwa yang Yesus alami dengan kota ini, besar kemungkinan waktu itu Zakius ini sudah mendengar akan Yesus. Karena di situ Zakius mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tentang kota Yeriko. Kita mau melihat siapa sebenarnya pribadi Zakius ini. Zakius ini adalah di bagian firman Tuhan ini dijelaskan di ayat yang kedua. Di situ dikatakan, di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Zakius ini adalah seorang pemungut cukai. Dia asli orang Yeriko dan dia orang yang sangat kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pemungut cukai itu bukan orang yang biasa. Pada zaman itu, menjadi seorang pemungut cukai dia harus pandai berbahasa, dia juga harus pandai berhitung, dia juga harus pandai bersosialisasi, berhubungan dengan pemerintahan yang ada dan juga masyarakat. Itu kriteria untuk menjadi seorang pemungut cukai. Dan Zakius, firman Tuhan mencatat, dia adalah kepala dari pemungut cukai ini. Jadi kalau kita lihat, Zakius ini bukan orang biasa. Dia orang yang punya kemampuan. Dia punya kedudukan. Bahkan sebagai pemungut cukai pada waktu itu, dia mendapatkan perlindungan dari pemerintahan kolonial Romawi pada waktu itu. Secara keamanan, dia dilindungi oleh pemerintah Romawi. Secara kekayaan dia kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mencari kedudukan, banyak orang mencari kekayaan, dan mereka pikir semuanya itu bisa mendatangkan kedamaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kondisi, di tengah keadaan, di tengah situasi Zakius yang kaya, kepala pemungut cukai, di ayat yang ketiga, di situ menceritakan bagaimana Zakius pun punya problematika yang luar biasa. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga di situ dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di tengah kekayaan, di tengah kedudukan, ketika mau bertemu dengan Yesus, dia punya penghalang dalam diri dan di luar dirinya. Di dalam dirinya, dia orang yang pendek, sehingga dia susah untuk melihat Yesus. Di luar dirinya, banyak sekali orang yang menghalangi dia untuk Zakius dapat melihat Yesus. Dan kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, Zakius
juga dibenci oleh banyak orang. Karena dia adalah pemungut cukai. Karena pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa pemungut cukai ini sangat dibenci? Karena seorang pemungut cukai itu adalah suruhan dari kerajaan penakluk. Dan tujuan dari Romawi pada waktu itu, mereka ketika memungut cukai itu hanya satu tujuannya, mereka mau melemahkan negara yang ditaklukkan. Jadi boleh dikatakan ketika mereka memungut cukai itu semena-mena. Dan melalui hal itu, pemerintah Romawi pada waktu itu sudah menentukan. Jadi misalkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada golongan rakyat A, itu pemerintah Romawi sudah menentukan sekian ribu misalkan di dalam nilai mata uang Indonesia, seperti itu. Tetapi pemungut cukai ini diberi kebebasan untuk menambah pajak itu. Apa tujuannya? Itu sebagai penghasilan mereka. Dan kebanyakan pemungut cukai pada waktu itu semena-mena. Mereka menaikkan pajak sangat tinggi supaya apa? Mereka dapat mengumpulkan harta berorientasi pada uang. Oleh karena itulah Zakius pada waktu itu sangat dibenci oleh masyarakat pada waktu itu, karena dia suruhan dari Romawi dan dia adalah seorang yang menaikkan pajak dengan sekemauannya sendiri. Itu problematika yang dihadapi oleh Zakius. Ada penghalang dari luar, ada penghalang dalam dirinya, ada penghalang dalam kehidupan sosialnya. Ketika dia mau melihat siapa Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan yang seperti ini, apakah Zakius berdiam? Bagian firman Tuhan ini mengatakan di ayat yang ketiga bagian A, di situ dikatakan Zakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dan di ayat selanjutnya 4 dan 5 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Karena orang di luar itu menjadi penghalang dia. Dia berpikir kalau saya mendahului mereka, saya ada di depan, mereka tidak akan jadi penghalang. Dan ketika dia menyadari ada penghalang yang ada di dalam dirinya untuk melihat Yesus, karena badannya pendek, dia naik ke pohon ara untuk dia dapat melihat dengan jelas siapa Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh percaya. Hidup oleh percaya itu memiliki pengertian melalui konteks ini, hidup yang senantiasa rindu untuk bertemu dengan pribadi Kristus itu sendiri. Hidup yang rindu
senantiasa bertemu dengan pribadi Kristus. Meskipun Bapak Ibu, terkadang untuk kita bertemu dengan Tuhan itu ada saja halangannya. Kemalasan dalam diri. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya mengajak anak saya yang laki-laki ini, ayo Le, maca firman. Pak, ngantuk. Aku arep bubuk sik, Pak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ingin bertemu dengan pribadi Kristus, terkadang ada saja yang menghalangi kita. Mungkin kesibukan kita, mungkin pekerjaan kita, kemalasan kita. Tetapi dengan Sakius, halangan-halangan itu dia berusaha untuk menyisihkannya. Bapak Ibu, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu lebih indah daripada cuma melihat. Pada di Israel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang menanam pohon kurma, mereka membuat lubang. Mereka memasukkan biji kurma itu di dalam. Dan ketika biji kurma itu ditaruh di dalam, mereka tidak langsung menaruh tanah itu, tetapi mereka kasih batu di atasnya, baru mereka tutup dengan tanah sedikit. Apa maksud mereka, Bapak Ibu? Kenapa mereka ketika menanam pohon kurma seperti ini? Karena mereka mau ketika pohon kurma ini bertumbuh, tidak hanya mereka bertumbuh ke atas, tetapi akarnya juga kuat. Untuk memiliki akar yang kuat, dia harus bisa menyingkirkan penghalang berupa batu yang ditaruh di atas biji itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita, ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, ketika kita ingin bersekutu dengan Tuhan, terkadang Tuhan izinkan di dalam hidup kita mengalami banyak hal. Tetapi biarlah setiap persoalan, permasalahan yang Tuhan izinkan itu menjadi pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan, untuk kita senantiasa rindu melihat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh percaya yang pertama adalah hidup yang senantiasa rindu bertemu dengan Tuhan, rindu mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana hidup oleh percaya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6, di situ bagian firman Tuhan berkata, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah
orang berdosa. Dan ayat yang ke-8 berkata, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Zakeus bertemu dengan pribadi Kristus, apa yang terjadi? Di situ Zakeus mengalami pertobatan. Zakeus mengalami pertobatan, bahkan itu dibuktikan di ayat yang ke-8. Pertobatan dari Zakeus itu dibuktikan kalau dulu hidupnya itu berorientasi kepada uang, dia berbalik 180 derajat. Justru dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan bahkan siapapun yang pernah aku peras, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perjumpaan Zakeus dengan pribadi Kristus membawa Zakeus kepada pertobatan. Dan pertobatan Zakeus dibuktikan bagaimana perubahan di dalam sikap hidupnya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Zakeus. Dan itu seharusnya juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan pribadi Kristus, apakah di situ sudah terjadi pertobatan di dalam hidup kita? Apakah itu sudah kita buktikan dengan adanya perubahan hidup kita? Dan itu ada di dalam pribadi Zakeus. Kalau dulu mungkin hidupnya disibukkan menghitung uang, menghitung kekayaan, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya perubahan dari kehidupan Zakeus itu dibuktikan bahwa kasihnya itu nyata di dalam hidupnya. Dia memberikan apa yang dia miliki kepada orang miskin. Kepeduliannya itu nyata dilakukan. Itu bukti dari pertobatan Zakeus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dulu pernah, ini sedikit kesaksian Pak Toto, saya dulu pernah etok-etok bertobat Bapak Ibu. Saya di Batu dulu pernah tersangkut sebuah anak muda. Gengnya itu namanya Gatasuta. Kalau sekarang itu sudah tidak ada di Malang sana. Itu dari artinya pun rodok ngeri, karena Gatasuta itu bukan apa-apa Bu, Bapak Ibu. Gatasuta itu singkatan dari Gabungan Anak Taipuk Sukatawur. Karena gang kami itu namanya Gang Taipuk di Batu sana itu. Dan itu kebiasaan kami setiap malam itu tawuran, cari musuh, pokoknya keluar ke Malang, ke Batu, ke Arjosari. Itu ke Selekta kalau ada orang rekreasi, pasti kami naik bis
mintain apa yang mereka bawa. Dan sampai suatu kali Bapak Ibu, saya ke Bali, saya terkena narkoba. Saya memakai ganja. Ketika saya terjerumus ke hal itu, karena keluarga dari ibu saya itu semuanya Kristen dan ayah saya itu Muslim, saya dibawa oleh om saya yang jadi hamba Tuhan. Saya dibawa ke Surabaya. Pokoknya kowe kudu mandek. Saya digitukan. Saya pura-pura Bapak Ibu. Saya ditaruh di rumah temannya seorang pendeta. Kebetulan saya juga punya teman-teman di Surabaya yang memang kehidupan seperti itu. Kalau di depan mereka, saya diam. Tapi karena di gereja itu di belakangnya itu ada tembok, saya sudah calling-callingan dulu kan pakai HP cudit seperti itu. Saya tunggu di situ, mereka lempar barang itu. Dan saya pakai itu di kamar mandi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pura-pura bertobat, sembunyi-sembunyi melakukan. Dan sampai suatu ketika saya di perempatan Batu itu mabuk berat, karena paginya itu saya sudah pakai narkoba. Kemudian siangnya itu ada anak-anak pang itu duduk di situ, saya bergabung, saya diajak ngelem. Habis ngelem malam diajak minum, saya tidak kuat di situ. Bertemu dengan seorang mahasiswa teologi dari I3 Batu Malang. Dan saya dibopong, dibawa ke asrama di situ. Saya sudah di situ tidak bisa berkutik. Akhirnya saya dilayani di situ. Disitulah saya merasakan bagaimana Tuhan menjamah, bertemu pribadi dengan Tuhan. Dan dari situ saya dimampukan untuk meninggalkan semuanya itu. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata orang itu bisa pura-pura bertobat. Orang itu bisa pura-pura baik, tetapi hidup oleh percaya. Bagian firman Tuhan ini berkata, dibuktikan dengan perilaku pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh percaya. Yang pertama, hidup yang senantiasa rindu mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus. Hidup oleh percaya adalah hidup yang senantiasa mengalami pertobatan di dalam hidupnya dan dibuktikan dengan sikap hidupnya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang seperti ini. Firman Tuhan di ayat yang ke-9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Pemulihan itu Tuhan nyatakan. Pemulihan itu Tuhan nyatakan ketika kita mau sungguh-sungguh hidup oleh percaya. Ketika mau sungguh-sungguh hidup
yang mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, firman Tuhan tidak inginkan hanya mengisi akan pikiran kita. Tuhan mau ada di pikiran kita, ada di hati kita, dan jadi pengalaman rohani di dalam hidup kita. Itu yang akan menjadikan kita dapat hidup, benar-benar hidup oleh percaya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita senantiasa mau hidup oleh percaya. Kita mau senantiasa rindu berjumpa dengan pribadi Kristus. Mari kita senantiasa di dalam hidup kita, di dalam kita berproses bersama dengan Tuhan, kita mengalami pertobatan demi pertobatan, dan kita wujudkan, kita aplikasikan melalui hidup kita hari lepas hari. Bila kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang bersama boleh kami renungkan.